潮の気配が消えたの。待て。動いてもらうぞ、シデ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Summertime Render. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Haine yang menjadi burung gagak menghampiri Shinpei yang telah kembali mengulang waktu. Tak lama berselang, Haine pun menyalin anak kecil yang bersama Shinpei dan mengatakan ia tak bisa membawanya, yang dikarenakan anak kecil itu sudah pernah disalin. Lalu Haine pun mengatakan jika Shinpei baru saja kembali mengulang waktu, maka dirinya sudah berada di ujung jurang. Shinpei yang menyadari bahwa batas waktunya sudah mepet pun merasa ia akan tamat jika mati di sana. Lalu Haine menggunakan telepatinya untuk memanggil para bayangan. Shinpei yang sadar bahwa ia tak bisa mengalahkan Haine pun langsung bertanya kepada Haine, di mana Shinpei tahu bahwa Haine bisa menyimpan data ke dunia selanjutnya. Bukankah Haine sudah memakan tumpukan manusia pada waktu itu? Lalu Haine pun menjawab bahwa ini semua salah Shinpei, di mana Haine menghabiskan seluruh kekuatannya yang telah pulih untuk mengejar Shinpei, dan ia akan menghabisi nyawa Shinpei di sana. Haine yang telah mengucapkan selamat tinggal kepada Shinpei pun tiba-tiba menghentikan para bayangan dan langsung pergi dari sana. Shinpei yang tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pun langsung sadar setelah melihat kalung milik Ushio. Lalu Shinpei pun menelpon semua orang untuk memberitahu bahwa Ushio telah mati dan mengajak mereka berkumpul untuk menyusun ulang rencananya. Lalu saat Hizuru menanyakan lokasinya, tiba-tiba telepon Shinpei terputus. Dan yang menjawab untuk bertemu di Pulau Torajima dalam waktu 30 menit adalah Haine yang telah menyalin Shinpei. Haine pun lalu menyuruh Shide untuk tidak membiarkan Shinpei tetap hidup hingga ritual besok, dan menyuruh Shide untuk bergerak. Lalu Shinpei yang telah sampai di restoran pun menanyakan Mio kepada Alan, di mana Alan menjawab bahwa Mio bersama So pergi untuk menemuinya 30 menit yang lalu. Shinpei yang mendengar itu pun langsung pulang ke rumah. Lalu ia teringat bahwa yang menyalinnya adalah Haine, di mana saat memikirkan gimana Haine bisa menelpon mereka semua, tiba-tiba ia dipanggil oleh bayangan Mio. Shinpei yang melihat bayangan Mio pun terkejut dan menanyakan siapa yang melakukannya. Lalu setelah melepas paku yang menancap bayangan Mio yang ada di bawah, bayangan Mio langsung memberitahu Shinpei lewat ingatannya, di mana Mio yang mengetahui bayangan kakaknya mati. Mio langsung tak membiarkan bayangannya berkeliaran dan beranggapan bahwa bayangannya bisa memusinya lagi. Lalu bayangan Mio juga mengatakan bahwa ia tahu kalau Shinpei telah disalin menjadi bayangan. Shinpei yang tahu itu pun tak menyangka bahwa dua versi ponselnya sama-sama bisa dipakai di dunia berikutnya. Lalu saat ia mengkhawatirkan Hizuru dan yang lain, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Hizuru. Namun setelah ia mengangkat telepon itu, Shinpei terkejut setelah mendengar suaranya sendiri, di mana Haine memberitahu Shinpei bahwa tim Hizuru pergi ke Torajima dan tim Mio pergi ke kebun milik Alan, yang akan membuat Shinpei sulit untuk memutuskan menyelamatkan siapa terlebih dahulu. Bayangan Mio pun mencoba untuk menenangkan Shinpei, di mana Haine bisa saja berkata bohong, dan mungkin mereka semua sudah dibunuh oleh Haine. Shinpei pun mengatakan daripada menyesal hanya karena diam, lebih baik ia menyesal setelah melakukan sesuatu. Lalu ia pun menyuruh bayangan Mio untuk mengumpulkan semua yang bisa dijadikan senjata. Shin pun berpindah ke 10 menit yang lalu, di mana So dan Mio yang telah tiba di kebun Alan dikejutkan dengan adanya Karikiri. Tak lama berselang, Karikiri langsung merubah dirinya menjadi Shide. Di waktu yang bersamaan kita juga diperlihatkan tim Hizuru, di mana Neju bertanya kepada Hizuru, apakah yang menelpon tadi benar-benar Shinpei?
Hizuru pun menjawab bahwa Ryonosuke tak bisa membedakan antara manusia dengan bayangan melalui telepon. Namun telepon tadi memang berasal dari ponsel Shinpei. Lalu Hizuru pun menanyakan tentang Mio. Namun Tokiko menjawab bahwa di sana tidak ada jaringan. Lalu Hizuru pun merencanakan sesuatu, di mana ia akan maju ke Torajima dan menanyakan Nezu apakah ia bisa menembak dari sana. Di mana Nezu menjawab bahwa ia bisa namun hanya di sisi selatan pulau. Lalu Hizuru pun akan memberi sinyal jika Shinpei adalah bayangan dan menyuruh Tokiko memerintahkan Guil dan Ross untuk menyerang setelah ia memberi sinyal. Hizuru pun berangkat menuju ke Torajima, di mana setelah sampai di sana Ryonosuke merasakan suara seperti kuku yang mencakar-cakar papan tulis. Lalu saat bertemu dengan Shinpei, Ryonosuke langsung menyadari bahwa itu adalah Haine. Dan tak lama berselang ia langsung diserang Shide dari belakang. Namun Ryonosuke dapat menghindarinya. Lalu Haine mengatakan bahwa ia mencoba menyalin data Ryonosuke 14 tahun yang lalu. Namun kepribadiannya yang masih menjadi manusia tak kuat menahan kenyataan bahwa ia memakan adik temannya sendiri, yang membuat sebagian tubuh Haine meledak keluar bersama dengan data Ryonosuke. Haine juga mengatakan bahwa Ryonosuke mengendalikan tubuh Hizuru 2 detik dari masa depan. Shide yang mengetahui itu pun langsung mengeluarkan lumpur bayangan dan mengatakan keunggulan 2 detik masa depan Ryonosuke sudah tak berguna lagi. Dan ia juga memberitahu kekuatannya, di mana lumpur bayangan itu dapat berubah bentuk sesuai keinginannya. Lalu setelah lumpur bayangan itu menyelimuti tubuh Shide, ia langsung menyerang Ryonosuke. Namun lagi-lagi Ryonosuke dapat menghindari serangan Shide. Ryonosuke yang menyadari bahwa yang bisa melihat 2 detik masa depannya adalah Haine pun beranggapan bahwa ada celah jika ia bisa bergerak lebih cepat. Dan setelah ia melakukannya, ia berhasil mengenai kepala Shide sesuai perkiraannya. Namun tak lama berselang Shide bisa kembali seperti semula. Shide yang melihat kecepatan Ryonosuke dengan menggunakan tubuh manusia pun terkesan. Namun tubuh itu memiliki batas. Ditambah lagi tubuh itu sudah terkena tembakan Shide saat Ryonosuke mencoba melindungi Shinpei. Namun tidak cuma itu. Ryonosuke juga merasakan bahwa tulang tangan kanannya retak dan otot-otot di sekujur tubuhnya mulai hancur. Ryonosuke yang menyadari tubuh kakaknya tidak kuat bertahan lama pun ingin segera kabur dari sana. Ditambah lagi ia juga sudah mengirim sinyal ke Nezu. Namun saat ia berpikir untuk memancing Shide, tiba-tiba Hizuru langsung mengambil alih tubuhnya dan mengatakan jangan kabur kepada Ryonosuke. Ryonosuke yang masih sadar saat Hizuru memakai tubuhnya pun merasa senang. Lalu Hizuru mengatakan bahwa ia masih punya peluang untuk menang, di mana selama masih belum tahu kondisi Shinpei yang sebenarnya, ia harus tetap bertarung. Meski harus kabur sekalipun, ia juga tetap akan mati besok. Lalu Hizuru pun mengatakan bahwa benda itu sudah di luar nalar. Namun setelah zirah itu hancur, isinya adalah manusia, di mana rencananya hanya bisa dilakukan oleh Ryonosuke. Dan setelah mengatakan rencana itu, Hizuru menyerahkan tubuhnya kepada Ryonosuke dan menyuruh Ryonosuke untuk mengerahkan semuanya. Di mana Ryonosuke selama ini menahan kekuatannya karena khawatir dengan tubuh Hizuru. Namun kali ini Hizuru mengizinkan Ryonosuke untuk memakai tubuhnya semaksimal mungkin. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.